Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1, Kursus SDGs dan Pengelolaan Kesehatan akan memaparkan terkait beberapa hal guna memenuhi tugas kelompok yang telah diberikan. Sebelum itu, saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daval Adorkusworo, afiliasi asal saya dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya M. Gibransa. Saya berasal dari afiliasi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Faraisa Tajrim, asal afiliasi saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani. Perkenalkan, nama saya Latifah Risa, afiliasi saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nama Permata Naira Salsabila Kirana, afiliasi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nama saya Makfira Nuraliza Fauzi, afiliasi asal saya dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kami, kelompok A1, akan memaparkan 4 materi yang mencakup 1. Apa itu pemerintah daerah? 2. Mengapa kesehatan menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan? Yang ketiga, permasalahan kesehatan apa sajakah yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah? Dan yang keempat, upaya atau kewenangan apa sajakah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang ada? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai apa itu pemerintahan daerah. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan dan dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang dimana secara konstitusionalnya menganut kedaulatan rakyat. Nah, di sisi lain dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana setiap perbuatan seperti perbuatan melanggar hukum telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kemudian akan diberikan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, sesuai dengan apa yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Nah, dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang telah melanggar hukum tersebut. Nah, sesuai dengan inti pembahasan kita pada pembahasan kali ini, yang pertama, kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa itu pemerintahan daerah atau Pemda. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara hukum, yang dimana bukan hanya pelanggar hukum saja yang diatur dalam hukum tersebut, melainkan hukum ini menjadi dasar atau pedoman di mana menjalankan pemerintahan tersebut. Yang dimana mengenai pemerintahan daerah ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 18, dengan isi pasal tersebut seperti berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibagi menjadi provinsi, yang dimana di provinsi itu terdapat kabupaten dan kota, yang dimana setiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang tersebut. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai provinsi, kabupaten, kota, sedangkan mengenai pemerintahan, Indonesia memiliki pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang dimana pemerintahan daerah ini memiliki otonomi, yang dimana otonomi ini merupakan hak mutlak dan kewajiban juga wewenang untuk mengurusi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan adanya pemerintahan daerah ini merupakan wujud upaya untuk mewujudkan konstitusional yang berdaulat. Pemerintahan daerah di era desentralisasi. Istilah desentralisasi berasal dari kata bahasa Latin de yang berarti lepas dan sentrum artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi, sebab kata de yang dimaksudkan untuk menolak kata sebelumnya. Sehingga desentralisasi bermakna melepas atau menjauh dari pusat. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat.
United States atau PBB memberikan batasan tentang desentralisasi bahwa merujuk pada pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pusat baik melalui dekonsentrasi atau delegasi pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonomi daerah. Menurut Juniarto, asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur semua urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri yang biasanya disebut swantantra atau otonomi. Desentralisasi dalam kerangka otonomi sejatinya harus berorientasi pada beberapa aspek, yaitu 1. Aspek politik. Aspek ini untuk mengikutsertakan atau menyalurkan inspirasi atau aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan proses demokrasi lapisan bawah. Yang kedua, aspek manajemen pemerintahan. Aspek ini untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketiga, aspek kemasyarakatan. Aspek ini untuk meningkatkan partisipasi serta untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan semua usaha pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat tersebut semakin mandiri. Yang keempat, aspek ekonomi. Aspek ekonomi pembangunan. Aspek ini untuk melancarkan semua pelaksanaan program pembangunan untuk guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat. Ditinjau berdasarkan definisinya, pemerintahan daerah ialah pemerintahan yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah lainnya seperti gubernur, bupati, wali kota, dan semua pemilihan secara demokratis. Karakteristik ini yang demokratis dengan prinsip otonomi menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai tolak ukur untuk keberhasilan pemerintahan pusat dalam daerah. Sedangkan dalam konteks desentralisasi, pelayanan publik yang baik hanya dapat dihasilkan dengan penataan pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa kesehatan penting bagi pembangunan berkelanjutan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu kesehatan. Kesehatan menurut WHO adalah suatu keadaan sehat yang utuh, baik secara fisik, mental maupun sosial, serta bukan hanya sekedar bebas dari sakit, penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap individu atau orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu. Maka dari itu, kesehatan dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Kesehatan merupakan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi, yang mana ekonomi dan kesehatan memiliki hubungan dua arah, yaitu ekonomi mempengaruhi populasi. Sebaliknya, kesehatan populasi mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dengan kualitas hidup manusia yang meningkat, akan menjadikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang sering kita sebut dengan SDGs mempunyai 4 pilar pembangunan. Yang pertama, pilar pembangunan sosial. Yang kedua, pilar pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pilar pembangunan lingkungan. Dan yang terakhir, pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Kesehatan terdapat dalam pilar pembangunan sosial, yaitu terdapat pada tujuan nomor 3 yang berbunyi kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang sering kita sebut dengan SDGs memiliki tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya, penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan pada salah satu komponen utamanya selain pendidikan dan pendapatan ekonomi. Dalam mewujudkan SDGs mengenai kehidupan sehat dan sejahtera, pemerintah Indonesia mewujudkannya dalam program promosi kesehatan yang terdapat dalam Permenkes nomor 74 tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.
menyatakan bahwa promosi kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama, pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, kedua, penciptaan lingkungan kondusif, ketiga, penguatan gerakan masyarakat, keempat, pengembangan kemampuan individu, dan yang kelima, penataan kembali arah pelayanan kesehatan. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kesehatan hanya bisa dicapai dengan adanya keterikatan dan aksi antar sektor melalui strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kemitraan serta didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid, akurat serta sumber daya yang optimal termasuk sumber daya manusia yang profesional. Upaya dan strategi tersebut digunakan sebagai alat multiple intervensi perilaku hidup sehat. Paradigma sehat memposisikan kesehatan sebagai hasil dari aktivitas sehari-hari dan menjadi bagian utama dari suatu gerakan kesehatan masyarakat. Saat ini, paradigma sehat mengedepankan aspek promotif preventif serta memperdayakan masyarakat dalam berperilaku sehat yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, serta implementasi program yang komprehensif melalui koordinasi lintas sektor. Prinsip partisipasi dan pemberdayaan sangat penting dalam mensukseskan implementasi program kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, upaya promosi kesehatan menjadi sebuah proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Selain itu, kesuksesan pemerintah government dalam pencapaian derajat kesehatan bisa dilihat apabila semua lintas sektor mempertimbangkan kesehatan sebagai elemen kunci dalam penyusunan kebijakan. Program Healthy Cities seperti pembangunan taman, ruang terbuka, area hijau, dan transportasi umum yang memadai juga dipandang mampu memberi dampak kesehatan pada masyarakat. Selain itu, pemerintah membuat kebijakan untuk mewujudkan tujuan SDGs dengan arah kebijakan yang pertama, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau bisa disebut dengan GERMAS. Yang kedua, peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan termasuk olahan. Ketiga, peningkatan pelayanan medis, rehab sosial, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. Dan yang keempat, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tantangan utama dari peran promosi kesehatan dalam mewujudkan healthy lifestyle adalah adanya implementation gap atau kurangnya bukti ilmiah yang diimplementasikan, kurangnya bukti aplikasi dari dampak kesehatan suatu kebijakan, dan juga keterbatasan kapasitas pelaksanaan promosi kesehatan di beberapa negara. Dalam pelaksanaannya, promosi kesehatan ternyata sering kali dihadapkan pada hambatan-hambatan sosiokultural yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah memaparkan terkait permasalahan-permasalahan apa saja yang harus segera ditangani dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah sanitasi lingkungan yang buruk di daerah Lampung Timur. Akses sanitasi dasar masih menjadi masalah yang berdampak terhadap buruknya kesehatan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik merupakan hal yang mutlak dan harus diterapkan pada seluruh pembangunan sanitasi. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, kondisi sanitasi yang buruk tidak hanya menimbulkan kesakitan seperti diare, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan anak.
Keterkaitan sanitasi yang buruk pada anak mampu mempengaruhi nutrisi yang dapat diserap oleh anak sehingga lebih lanjut mempengaruhi pertumbuhan yang salah satunya diindikasikan dengan stunting. Lampung, sebagai salah satu provinsi terburuk pada akses sanitasi dan air minum yang layak digunakan. Hal ini merujuk kepada data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik untuk Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan pada tahun 2018. Dalam data BPS, Lampung memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak dengan posisi 4 terendah dari 34 provinsi se-Indonesia, dengan persentase 52,48%. Hal ini dikarenakan masih adanya WC cemplung dan lingkungan yang kotor, serta kandang ternak yang masih dekat dengan rumah. Selanjutnya, untuk case kedua yaitu gizi buruk di Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita menempati urutan tertinggi kedua di bawah Nusa Tenggara Barat. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di NTT telah mencapai 29,4%. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pengetahuan ibu tentang gizi yang rendah. Padahal, tingkat pengetahuan ibu sangat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih makanan untuk dikonsumsi, serta pemahaman kesehatan dengan mengecek kesehatan anak ke posyandu. Sejatinya, pemantauan pertumbuhan anak balita melalui penimbangan dan pemanfaatan posyandu yang baik merupakan urgensi yang harus dilaksanakan. Faktor lain juga yang meningkatkan risiko kejadian buruk dan kurang adalah sumber air minum. Sumber air minum yang diambil dari sungai atau kali yang tidak tertutup lebih mudah untuk terpapar kotoran dan bakteri, sehingga peningkatan risiko terhadap gizi buruk dan gizi kurang 7 kali lebih besar dibandingkan dengan mengkonsumsi air dari sumber yang terlindung. Yang keempat adalah terkait kewenangan atau upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya. Dalam mengatasi persoalan atau permasalahan yang telah dijelaskan tadi, perangkat pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu melakukan pemerataan kesehatan yang optimal dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui tokoh provinsi atau kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha tingkat provinsi atau kota. Pada kasus sanitasi, perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman menjadi penyebab banyaknya kematian anak di seluruh dunia. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan perbaikan sanitasi dan air bersih dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang bisa disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah dalam kewenangannya lebih lanjut telah menetapkan kebijakan nasional pembangunan air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi sebagai upaya untuk mencapai akses universal pada akhir tahun 2019. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah kota atau kabupaten harus menetapkan skala prioritas wilayah. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan, karena masyarakat selain menjadi objek juga menjadi pelaku higien dan sanitasi. Pemerintah juga mengupayakan penanganan sampah, drainase, dan air limbah sebagai tujuan pemerintah, kabupaten atau kota yang merupakan pelayanan dasar dengan pengembangan dan merawat fasilitas sanitasi. Selain itu, ada juga permasalahan yang kedua terkait kasus gizi buruk. Peranan pemerintah daerah dalam menanggulangi gizi buruk yaitu melakukan pemberdayaan dengan mengadakan program penyuluhan gizi, program pemberdayaan keluarga sadar gizi, dan program revitalisasi posyandu. Sedangkan peran pelayanan yaitu dengan menjalankan program pemeriksaan kesehatan, program pemberian multivitamin, program pemberian rujukan, serta program pemberian makanan tambahan, dan terakhir peran pengaturan yaitu dengan membuat peraturan atau kebijakan tentang penanggulangan gizi buruk. Dan dalam peran pemberdayaan,
Pemerintah bertugas untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang. Di antaranya, program penyuluhan gizi, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang gizi, menanamkan sikap dan perilaku yang mendukung kebiasaan hidup sehat dengan makanan yang bermutu dan seimbang, atau yang biasa kita kenal, yaitu makanan 4 sehat, 5 sempurna. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena sesungguhnya manusia tempatnya bersalah dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.